Kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik nasihat-nasihat agama, mau'izatul hasanah, hikmah maulid yang akan diuraikan oleh Abina Fillah Kiai Haji Ahmad Rifani. Sekaligus nanti mohon pada Pak Kiai untuk dirangkaikan dengan pembacaan doa. Pada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bis salamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa asli wujudina Muhammad ibn Abdillah alladzi mauliduhu bi Makkah al-Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bi tilkal baldatit thayyibah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai para habaib, para abnaur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun hormati Bapak Wali Kota, walaupun kata Sidin tadi mengambil cuti cuti, yang mana para hadirin, kata sambutan Sidin tadi sebenarnya sudah cukup untuk kita makanan aja pulang. Karena sambutan Sidin tadi singkat tapi padat. Ulun memang hendak membicarakan itu juga, tapi taduhulu Sidin. Nah ini sungguh ya kan. Nah jadi napa lagi yang ulun kisahkan nih lah. Nah ya. Dan juga yang ulun muliakan, ulun hormati qari kita tadi yang luar biasa, Guru Mahmud, dan juga seluruh yang berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dengan kita mengadakan acara pada ini malam. Alhamdulillah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Terutama tadi kata Bapak tadi adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung. Itu aja yang kita bahas malam ini. Ya kah? Nikmat yang besar, nikmat yang agung, kata beliau tadi adalah nikmat iman, yang mana kita diberi nikmat yang sangat luar biasa. Tidak ada nikmat yang melebihi daripada nikmat iman. Ya kan? Dan kita alhamdulillah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, walaupun kita sudah berada di abad yang ke-14 ini. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat beliau, kata Nabi, ayyul imani a'jab, iman yang bagaimana yang ajaib. Nah paksa itu ulun tambah ya kan pensidin ya kak. Terima kasih pian memulai ya kan. Ya kak, jadi kadang ngalih-ngalih lagi ulun nih. Ya kak, kata Rasulullah, ayyul imani a'jab, iman yang bagaimana yang luar biasa itu wahai
wahai Rasulullah? Kata sahabat bertanya kepada Nabi. Kemudian qala Nabi, ujar Nabi, qulu antum. Sekarang pertanyaan itu aku balikkan lagi kepada kamu. Menurut kamu iman yang bagaimana, yang luar biasa itu? Kemudian sahabat menjawab, imanul malaikah, imannya para malaikat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imannya malaikat nih luar biasa. Malaikat itu menyembah Allah, beribadat kepada Allah. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, tidak pernah bosan-bosannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya para malaikat itu sangat luar biasa wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, al malaikatu inda rabbihim, kata Rasulullah. Malaikat itu, ya kah, mereka itu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa la yu'minun, bagaimana malaikat itu tidak beriman kepada Allah? Karena malaikat itu langsung melihat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Siaran apa ngarannya tuh? Siaran apa ngarannya? Ini malam ini anda juga kah? Siaran apa tadi? Apa tak? Oh, siaran live. Ah, ya kan? Siarannya siaran live nih. Ya kan? Siaran live. Ya kan? Jadi kata Rasulullah, al malaikatu inda rabbihim. Malaikat itu berada di sisi Allah. Fakaifa la yu'minun? Bagaimana malaikat itu tidak beriman? Artinya ya biasa aja lah imannya para malaikat, karena memang melihat Allah. Kemudian dijawab lagi oleh sahabat, imanul anbiya, imannya para nabi wahai Rasulullah luar biasa. Ulun sendiri melihat bagaimana yang ulun lihat sendiri pian luar biasa hatinya beriman kepada Allah. Kemudian kata Nabi, al anbiya yuha ilaihim, para nabi itu memangnya berimannya luar biasa karena memang mereka itu diberi langsung wahyu dari Allah. Fakaifa la yu'minun, bagaimana mereka itu tidak beriman kepada Allah? Kemudian lagi kata sahabat, ya kah, nahnu ya Rasulullah, iman kami wahai Rasulullah, kami apapun yang engkau suruh akan kami kerjakan, apapun yang engkau larang akan saya tinggalkan, kata sahabat. Kata Nabi, ana fikum, bagaimana kamu itu tidak beriman? Aku berada di tengah-tengah kamu, kata Nabi. Engkau melihat keadaanku yang luar biasa ini, ya kah? Bagaimana kamu tidak beriman? Nah, jadi ujar sahabat, ya kah, Mbah Pang, ya kah? Nah, ini kampung Melayu nih keluar nih, ya kah? Ini ulun walaupun berceramah di Balikpapan, ya kan di sini, tapi rasa di Martapura ulun. Bukan hanya rasa di Martapura, rasa di kampung ulun sendiri. Karena ulun lawan Haji Amit batate rumah, lawan guru Mahmud pun batate juga rumah, ya kah? Guru Pulaihun pun orang kampung ulun juga, ya kah? Nah, untung wali kotanya ada kampung Martapura, kampung Melayu. Ya kan? Nah, jadi ujar sahabat, Mbah Pak, iman yang mana lagi? Malaikat salah, Nabi salah, kami salah. Nah, kata Nabi, innahum qaumun, ya Nabi, bahwasanya mereka itu yang luar biasa itu adalah satu kaum, yakununa ba'di, mereka itu datangnya sesudah aku, yajiduna kitaban fi warakin fayu'minuna bih, mereka itu cuman melihat tulisan di atas kertas, mereka tidak pernah melihat aku. Jangankan melihat aku, bermimpi aku jangan ada pernah, tapi mereka itu beriman dengan aku. Luar biasa warga pasar Impres itu, kata Nabi. Wah, ya luar biasa. Nah, ininya makanya para hadirin, ya kan, bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menangis dia. Nabi pernah menangis. Kemudian
kata sahabat Nabi, yang mana para sahabat Nabi ini sangat menyayangi Rasulullah. Ma yubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Rasulullah? Ya kah? Kata Nabi, ya kah, ishtaqtu li ahbabi, kata Nabi, aku rindu, kata Nabi, aku rindu dengan kekasihku, kata Nabi, aku rindu dengan kekasihku. Ya kah? Kemudian kata sahabat, awalasna ahbabuk, bukankah kami ini kekasihmu wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Kami ada di depanmu. Kata Nabi, antum ashabi, kamu itu adalah sahabat, ula ahbabi, bukan kekasihku. Tetapi ada kena innahum qaumun yakununa ba'di fayu'minuna bi falam yarawni, ada nanti orang yang datangnya sesudahku, mereka itu tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman dengan aku. Alhamdulillah. Jadi kita inilah orang-orang yang dirindukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ya kan, bulan Rabiul Awal aja sudah lewat, masih tetap memperingati kita. Ya kan, ada kegampangan. Ya kan, hibak pulang. Akan ulun orang kampung ulun kayak ini kebanyak ke jurang. Sekalinya ya bertiga berempat aja pernah. Ya kan, subhanallah. Tetapi para hadirin, ya kan, Rasulullah itu pantas kita mengadakan acara ini. Ya kan, sangat-sangat pantas. Kenapa? Karena Nabi itu sangat merindukan kita. Nabi itu sangat sayang dan cinta kepada kita. Pernah para hadirin, ya kan, istri Rasulullah yang bernama Siti Aisyah, ya kan, Siti Aisyah ini berkata kepada Rasulullah, ud'uni ya Rasulullah, doakan olehmu akan daku wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah. Kemudian Nabi mendengar istri beliau minta doakan kepada Nabi, kemudian kata Nabi, Allahumma ghufir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Tahu lah apa artinya? Ada harapan. Habib Mustafa kata Guru Muhammad yang kita tak di kempet teh sama palih pun orang nya di sini pasar ini kan orang banyak kempet barang juga nih. Ya kan? Jadi ujian Nabi, Allahumma ghufir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampuni dosanya Siti Aisyah, baik yang telah dikerjakannya atau yang akan dikerjakannya, ataupun yang dikerjakannya secara sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan. Maka Siti Aisyah pun gembiranya luar biasa mendapat doa dari sang suami, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apakah engkau senang wahai Aisyah mendapatkan doaku wahai Aisyah? Jadi jar Siti Aisyah, kaifala yasurruni du'auk, bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah mendapatkan doa langsung daripada engkau wahai Rasulullah. Bah, Nabi langsung mendoakan. Ujar Sayyidina Umar, aku pernah ya kan pergi haji ke Mekah. Setelah aku ya kan sudah bercita-cita, lalu aku datang kepada Rasulullah, aku ya kan bepadah nih lawan Nabi, wahai Rasulullah, ulun hendak ya kah pergi ke Makkah untuk berhaji. Kemudian kata Rasulullah setelah mendengar bahwa Sayyidina Umar ini mau pergi haji, kemudian kata Nabi, asyrikni fi du'aika ya ukhayya. Ya kah, asyrikni fi du'aika ya ukhayya. Wahai Sayyidina Umar, amun ikam kena di Makkah, ikam berdoa, jangan kada-kada buatakan akulah, ya Nabi. Oh, ya Nabi, asyrikni fi du'aika ya ukhayya. Ya kah, umpatakan masuk akan doakan aku. Jadi kata Sayyidina Umar, itu kata-kata Nabi, asyrikni fi du'aika ya ukhayya, lebih kucintai daripada dunia dan isinya. Apalagi Siti Aisyah mendapat doa, Allahumma ya kah, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nah, apa ada Siti Aisyah keimungannya luar biasa. Ikam imung ka wahai Aisyah? Ya, kata Siti Aisyah, bagaimana ulun kada senang ya kah, karena mendapat khusus doa dari pia. Nah, kata Nabi, ya kah, hada du'ai li ummati fi kulli salatin ya Aisyah. Ketahuilah olehmu, mangkaya inilah kata Nabi, aku tidak pernah lupa mendoakan umatku setelah selesai daripada sembahyang.
Jadi sebelum kita kayak ini, Nabi itu telah berdahulu mencintai kita luar. Makanya ketika Rasulullah hendak meninggal, ya kadang bibir sidin mengucapkan sesuatu tetapi suara sudah tidak kedengaran lagi. Kemudian kata Sayyidina Ali, "Kudekatkan kupingku ke mulutnya Rasulullah untuk mendengarkan apa yang diucapkan Nabi." Ternyata yang diucapkan Nabi lain macam-macam, tetapi ummati, selamatkan ulun, selamatkan umat ulun, selamatkan umat ulun, selamatkan umat ulun, ya Allah, ya Allah, daripada Nabi itu mengganangnya lawan kita. Makanya ketika Allah melihat bagaimana cintanya Nabi ini kepada umat, jadi ujar Allah Ta'ala, "Lau syi'ta la ja'atu amra ummatika ilaika." Jikalau engkau mau wahai Muhammad, niscaya perkara urusan umat ikam itu aku serahkan aja sudah lawan ikam. Mau ikam apakan umat ikam terserah. Kemudian kata Rasulullah, "La ya Rabbi anta arhamu minni." Tidak wahai Allah, pian lebih kasih sayang dibanding ulun. Makanya kata Allah, "Wala saufa yu'tika rabbuka." Nah, patarda nyahuti benar maknanya, padahal kadang-kadang kada tahu juga. Ya kah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya kah? Apapun yang engkau ridhoi akan kuberikan wahai Muhammad. Napa aja yang ikam katujui akan kuberikan. Tapi Nabi setelah mendapat tawaran yang luar biasa dari Allah, ya kanya kita apa tak? Payuakan barang ya Allah. Ya kah? Payuakan barang ya Allah. Ulahkan ulun rumah kayak gedung ya Allah. Tidak, ujar Nabi, kalau mengkaya itu wahai Allah, pian berjanji kata pian bahwa apapun permintaan ulun akan kau kabulkan. Jaran Nabi, fa idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau engkau itu ulun kada ridha wahai Allah, satu pun umat ulun masuk ke dalam neraka. Oke, para Rasulullah nih. Ya kah? Jadi pantas benar dah. Ya kah, mudah-mudahan ya kah yang semua warga di sini, terutama yang di Pasar Impres ini, mendapat ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat kita memperingati, mengenang, mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kalau anu kada apa-apa, Pak. Bapak masih banyak acara sidin lagi ya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ulun umpat juga lah. Terus akan mengikuti jejak kah? Ya kak, nah angka itu tak. Jadi ya kak, itulah kakak bagaimana luar biasanya Rasulullah, cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Makanya kata Hasanul Basri, lawadittu law annali misla uhudin jabalan, ya kak, lawadittu law annali misla uhudin jahaban la umpiquhu li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku, kata Hasan Basri, Imam Hasan Basri, ada punya emas mengkaya gunung Uhud, niscaya semuanya itu akan kuhabiskan untuk aku mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagus banget nih, tanda kita mengingat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kayak itu tah, sidinnya bulik jadi habis modal ulun sudah kayak ya. Ya kan? Nah itulah luar biasanya peringatan mau lihat ulun jurang ada mengira juga akan ulun urangnya dikit-dikit aja, sekalinya urangnya banyak, ada kampung ulun lagi nenek. Ya kan, subhanallah. Ya kan, ulun ucapkan selamat buat warga yang mengadakan peringatan maulid. Ya kan, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita harapkan. Kata Sayyidina Ali, man 'azzama maulidan nabi, siapa saja yang membesarkan
membesarkan maulidnya Nabi, ya kan, siapapun, orang manapun, wa kana sababan liqiraati, dan dia menjadi sebab bagi, ya kan, terlaksananya acara pembacaan maulid, ya kan. Kan ini semua terlibat nih, semua makanya kadang-kadang ada ucapan kayak ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, bukan terima kasih, saya ucapkan semua selamat karena semua sudah berpartisipasi untuk terlaksananya acara ini, ya kan. Membungkusi nasi, ya kakak ada membungkusi nasi ini bisa lemah juga nih, bukulin tuhut aja nih. Atau ada yang membungkusi nasi amun tukang maulidnya karada kurang rami juga enggak. Atau tukang maulidnya ada amunnya nang tukang terpak terbangnya karada. Atau ada juga nang tukang maulidnya, tukang terpak terbangnya ada, amun guru Mahmud karada ada rame juga. Bisa hambar kuluman dah. Hambar. Tapi walaupun ada yang maulah makanannya, ada yang biayanya macam-macam, ada tukang maulidnya, ada tukang maulid habis tukang baca Qurannya, amun guru ripaninya kada datang, hambar juga, ya kan. Jadi semua kita ini terlibat dengan acara pada ini malam. Jadi Sayyidina Ali, man azzama maulidan Nabi, siapa saja yang membesarkan maulidnya Nabi, ya kan, wa kana sababan liqiraati, dan ia menjadi sebab bagi terlaksananya acara pada ini malam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, kata Nabi, dia tidak akan mati kecuali membawa iman. Dia tidak akan mati. Makanya acara ini jangan ampi-ampi. Semakin kita batuha, semakin. Kenapa? Karena kita harap kita meninggalkan alam yang fana ini menuju alam yang kekal dengan membawa iman yang sempurna. Makanya kita berdoa, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin tamamun ni'mah dukhulul jannah, ya Nabi. Sempurnanya nikmat itu yang penting munnya mati dalam keadaan beriman, ya Pak. Mati dalam keadaan beriman. Ujar Nabi Khidir alaihissalam, wajadtu arba'atan wa ishrin wa mi'ata alfi nabiyyin. Aku pernah bertemu, kata Nabi Khidir, ya kak, aku pernah bertemu dengan 124.000 nabi. Nabi Khidir orang tua benar, mulai zaman Nabi Musa sudah ada, ya kak. Aku pernah bertemu dengan 124.000 nabi, bukan 135 juta. Itu kata Bang Haji itu 135 juta. Nah, ini gak ada ini. Aku pernah, ya kak, itu jer Bang Haji lain lagi, jer Mama Kupron lagi lain pulang tak. Wajat tuh, aku pernah bertemu dengan 124.000 nabi, ya kak. Wasa'al tuhum sebertaan, ujar Nabi Khidir, aku takuni sebertaan. Lang aku takuni masalah napa, bukan masalah macam-macam. Kalau pang masalah kira-kira nah napa pulang nang digawi berdagang, bukan itu yang takuni. Tapi ujar Nabi Khidir, anistimali syai'in ya'manul abdu an salbil iman. Yang aku tanya ini, wahai para nabi, apa ya kah amalan yang ulun baca, amunnya ulun baca, ulun lakukan, ulun perbuat, ulun tuh mati dalam keadaan beriman. Itu yang ditakun-takun, ya kan. Ada kita pasti bertakun, di mana barang yang murah cagarnya nih, ya kan, jualnya di mana yang supaya larang. Ada ani anistimali syai'in ya'manul abdu an salbil iman. Ini yang ditakuni Nabi Khidir. Sekalinya dijawab diantaranya oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ujar Imam Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang yang membesarkan maulid Nabi kada mati kecuali inya membawa iman. Nah, ya kan, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Nah, apalagi luar biasa, ya kah. Nah, jadi alhamdulillah kita malam ini bergembira, ya kah, kita bergembira, senang kita dengan acara pada ini malam untuk kita mendengarkan sejarah maulidnya Nabi. Belum lagi maulid Nabi lah, belum lah, badah. Nah, ada jam berapa sudah? Badah Anyer 8:30 jar. Ulun mulai bisukan tadi sudah bientol lah.
Yang jelas inilah sedikit nah. Ya Kak, dan kita mengadakan acara ini untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ya Kak, orang-orang yang wajib kita pelajari mengenai masalah Rasulullah. Kenapa? Karena mengajarkan masalah Nabi ini kepada anak itu wajib hukumnya. Ya Kak, kadang-kadang kita di rumah ada pelajari, ya kayak ini barang gitu nah, supaya tahu mereka itu ini, ya kan, yang kita ajarkan ini mengenai Nabi ini lebih dahulu daripada masalah sembahyang dudiakan aja dulu. Kenapa? Bahwa Nabi itu lahir di mana? Di Mekah, ya kan, diutusnya pun di Mekah, ya kan, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, ya kan, dan dikubumikan pun di Madinah. Mama Sidin ngarannya siapa? Abdullah, Mama Sidin Aminah, ya kan, Aminah. Abah Sidin Abdullah, ya kan, itu tuh wajib tuh dikisahkan lawan anak. Kita kadang-kadang melajari lawan anak itu tawakan anak, pindah bisa nak melajari hantang alih dikit, baik mendengarkan kakak ini jana. Dihikayatkan, kisahkan bahwa abah Nabi ini kada apa-apa talawas sedikit, kada apa-apa lah, biar mewakili lah. Ya kan, dihikayatkan bahwa abah Nabi Abdullah ketika anyar kawin lawan mama Nabi Aminah, kada beberapa hari daripada perkawinan Abdullah ini belayar ke negeri apa? Ke negeri Syam. Apa? Ya kah, berdagang. Nah, berdagang nih. Nah, ini kah pelajaran nih seorang suami yang bertanggung jawab nih. Anyar beberapa hari tulak ke Syam, ke negeri Syam. Ya kau ini Syam tuh Syria, naik Lion lah, naik Wing lah, naik Garuda lah, ada naik Grab lah, ada paling canggih naik apa? Naik kamel, tahu lah kamel? Kampung Melayu, iya kah? Nah ini, nah hebatnya kita kan membayangkan, ya kayaknya kita nanggo kawin lah, anyar kawin setengah tahun kita anjar meilap-ilap aja. Ini abah Nabi anyar beberapa hari kawin tulak kemana? Ke negeri Syam, karena memang berdagang waktu itu berombongan, amun kada tulak tahun dudi bulan, jadi ya kan berangkat ke negeri Syam. Nah ini ya kan, jan Nabi kafa bil mar'i isman ayyudayyi amayyul, cukup seseorang itu punya dosa kada usah mencari yang lain, yaitu bahwa dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib inya tangguh. Oh ya kak, makanya kan ini orang mencari rezeki seperti tadi empres nenek. Kenapa? Sebagai sudah udah laksanakan itu gereja. Lang ujar pian kapabil mar'i isman ayyudai amayaul, cukup kata Nabi punya dosa seseorang itu, ada perlu cari dosa yang lain, bahwa dia tidak menapakahi orang-orang yang ia wajib napakah. Nah abah Nabi langsung napak mencari rezeki sidin. Ya kak, paksa kisahnya kisah pasar pulang kita nenek. Nabi pun sejarah hidup Nabi pun berdagang kemana? Ke pasar impres kah? Ada, Nabi pun berdagang kemana? Ke negeri. Luar biasa, antar negara bahari, antar negara kayak apa luar biasanya. Ya kah? Makanya bahar itu berdagang. Makanya ujian Nabi, alaikum bitijarah, kamu nikah nak mencari duit bawa berdagang ya Nabi. Ya kah? Ini pedagang bertahan kan? Jangan ditakuni lagi sini. Ini pedagang habis nih. Maka ujar Nabi, alaikum bitijarah, lazimi alaimu dengan berdagang, mencari duit. Ya kah? Nak mencari duit berdagang. Fa inna fiha, karena di dalam dagang itu tis'ata asyari rizik, 9/10 rezeki itu Allah andak di perdagangan. Jadi nak sugih itu berdagang. Ya kah? Untung kareda sidin.
Ya kan? Nabi, karena 9/10 rezeki itu diandak Allah Ta'ala di perdagangan. Ya kan? Mun orang bagaji kadang-kadang kada tapi kawa sugih. Kenapa? Karena ada nominalnya sudah. Sebulan 3 juta kolah naik. Tang pina sugih bener aja. Perlu ditanyakan tak? Ya lah, tambah sudah ada namanya. Munong pedagang nih, orang pedagang nih nukar 10 juta aja dijual selawi juta biasa aja. Takut nih orang impress nih. Ya kan? Makanya pedagang jangan kada pedagang bujur pedagang. Nabi, inna minaz zunuban, ada beberapa dosa langalih banar sih, beberapa dosa la yukaffiruha illal hampi talabil ma'isyah. Ada beberapa dosa yang mana dosa ini kada kawa dihilang-hilangakan. Dibawa bersalawat kada kawa, dibawa berudu kada kawa, bawa baca Quran kada kawa, kecuali Nabi ada dosa yang kawa menghilangkan sebuting di antaranya apa? Illal hamfi talabil ma'isyah, yaitu orang yang sedih benar hatinya untuk mencari nafkah. Wow, luar biasa bujur nah. Ya kan? Pon? Nah, tahu lagi Allah ya popok belum nukar lagi. Ya kan susu anak karada lagi. Nah, tahu lagi ya Allah kayak apa nah? Inna minadz zunuban. Setengah daripada beberapa dosa ada dosa. La yukaffiruha, kada kawa menghilangkan dosa itu illal hamfi talabil ma'isyah. Kecuali orang yang bersedih hatinya, galau bener hatinya belum dapat duit, kayak apa caranya dapat duit. Nah, itu luar biasa tuh pedagang nenek ya kah? Nah, kayak itu tah. Makanya pedagang pernah ya kah? Pedagang lah. Takuni orang lah pedagang ngaranya nenek. Makanya pernah lawan orang pedagang ini karena dapang lang pina ujub lah. Ujub. Waya lang pina perennya baamal itu rawan bener diinggapi oleh apa? Sifat-sifat ujub, pria, takabur tuh rawan benar. Tapi orang berdagang nih insya Allah ada tapi dah tipis banget sedikit anunya. Ya kenapa? Soalnya orang berdagang nih bokupiah kada, begamis kada, bejubah kada, kadang-kadang kan disinggung piahan. Ya kak, nah itu kadang-kadang apalagi kada dapat ujub lah, ada harapan. Hebatnya anda hari ini kada beli duitnya ada bang. Ya kebujuran nah. Jangan dikira tolabul halal faridah ba'dal faridah. Mencari yang halal itu wajib sesudah yang wajib yang lain. Kada gampangan orang pedagang nenek. Pernah ya kan? Nah, hendak dapat duit ya berusaha. Ada kalau kada berusaha yang dipisahi pasar impres nenek. Ambah ujar Ibnu Umar, la yaqut ahadukum an talabir rizqi faqala Allahumma rzuqni. Ujar Ibnu Umar, amun orang tak hendak mencari duit jangan duduk di rumah. Jangan duduk di rumah sih den. Tang pina Allahumma rzuqni al-ajjal. Jangan sih den. Ya kah? Jangan. Kenapa? Ya kah? Walau kada alimtum anna as-sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Kada pernah lagi terjadi di dalam sejarah ya kah? Langit itu hujan emas dan perak. Ada pernah. Mun hujan banyu rancak. Atau hujan salju bisa, tapi hujan emas, hujan perak kada pernah terjadi lagi mulai zaman Nabi Adam. Hamun hendak dapat emas berdagang encuntan bangjat lain itu ya kak. Ya kak ya. Pernah orang bertakun lawan Imam Ahmad bin Hanbal, ma taqulu, apa pendapat engkau wahai Imam Ahmad bin Hanbal ya an rajulin, daripada ada seorang laki-laki qa'ada fi baitihi aw masjid, katujuh benar duduk di masjid aja, duduk di rumah aja, faqalla a'malu syai'an, ndokoler begegawi itu hatta ya'tiyani rizki, bisa aja kena rezeki itu datang sorong. Jadi Imam Ahmad, hada rajulun jahila bil ilmi, ini orang laki-laki lang bungo.
ada rajulun jahila bil pina aja kisah lang pina ketuhanan benar ungu itu siden. Kenapa? Ama sami'a qaulan nabi, apakah dia tidak pernah membaca hadis tiga nabi, ju'ila rizki tahta zilli rumhi, dijadikan Allah Ta'ala rizkiku di bawah bayang-bayangan tombakku. Nabi pun begawi, yaitu dengan adanya sidin berperang, sidin dapat gonimah, ya kah? Nah itulah kelebihannya orang lang bedagang luar biasa orang bedagang nih Pak. Dan ya kah? Ya bedagang, cari duit, jangan cari duit, enggak ada cari duit, aduh ya kah? Mbah cari duit, enggak ada duit, tinggal juga. Mun dilihat di YouTube nih, pian tau lah. Superman berkompres kepalanya jadi nah. Kenapa? Kada berduit juga mau teh. Bisa kamu lihat? Bisa kalau Superman berkompres di sini kada berduit sekalinya. Ya Allah. Kada berduit. Ya kah? Saya kira aja. Jar urang nih guru mau teh. Saya kira rumah yang lama tak ditempati itu angker. Ya kah? Saya kira rumah yang lama tak ditempati itu angker. Ternyata ya kah, dompet yang kosong itu lebih angker. Saya kira rumah yang kosong itu angker alis lama tadi tempati, ternyata dompet yang kosong lebih angker. Limbah itu pulang ujar anu tah film India tapi lah film India. Kadang-kadang film India tuh sedih benar. Orang lang menonton apalagi bebinian kadang-kadang terbawa apa juga. Terbawa apa namanya? Suasana juga kah? Umpat juga apa? Nangis sekalinya orang kada berduit itu lebih sedih daripada film India. Ya kah? Lebih sedih daripada film India. Ada gegampangan. Cuma ujar Bapak Wali Kota tadi, ya kah? Nah dijaga juga pulang kesehatan. Munnya kesehatan kada dijaga, kada kawaju pulang mencari. Ya kah? Ya kalau Pak Wali Kota lah, kada aja deh. Jaga juga pola kesehatan. Jangan coba cari tumbang-tumbalik siang malam. Kenapa? Janganlah bercari tumbang-tumbalik siang malam mengorbankan kesehatan. Sekalinya limbah kesehatan hilang, ditukari pulang kesehatan itu. Lawan duit yang kita lang dapat ya Pak. Janganlah mencari duit mengorbankan kesehatan. Sekalinya limbahnya garing, kesehatan itu diapa ya pulang? Ditukari pulang. Jangan ya kak. Jadi alhamdulillah iman ada sudah, abadan pulang napa jar Bapak Wali Kota tadi, abadan sehat nah apalagi nikmat nah apalagi pabi ayi ala rabbikuma tukadziban. Kata ulama in kunta tanam bila adawiyatin, amun ikam guring karena dulu lah jangan di sini Bang, ini ngesahkan aja nih. In kunta tanam bila adawiyatin, amun ikam guring kada meminum obat, nya ada orang nang guring tuh harus minum apa? Minum obat, kada minum obat kalau pina guring sepenjadi. Banyak itu anya raja marisah meninggal dalam keadaan apa? Teguring ya Pak. Di sini in kunta tanam bila adawiyatin, amun ikam guring kada minum obat, ya kah? Watastaiqidhu bila alamin, ikam bangun ya kah kada awak kada sakit-sakitan, malah amunnya bangun daripada tidur badan kita segar ya kah? Watataqallabu bila auja', ikam bisa beraktivitas kemana aja kawan masih gagah lagi ya kah? Masih bisa ke Mertapura 3 hari datang pulang ke sini.
ya kah, luar biasa. Wa tataqallabu bil auja, ikan bisa beraktivitas. Wa ta'kulu wa tashrabu ma tasya, ya kah, wa tamshi bila musa'adah, ikan berjalan tanpa pakai alat bantu lagi, ya kada digendeng, kada pakai kada pakai tongkat. Wa ta'kulu wa tashrabu ma tasya, ikan bisa makan, bisa minum apapun yang kau kehendaki. Ini belum tuntung benar, makanan ini kan namanya tuntung. Ya kan, kita sikat saja langsung nih, ya kan, ini kan pina liur sudah bah, namanya Surabi itu jurang, ini Surabi Solo jurang ini, ya kan, insya Allah makan nih. Wa ta'kulu wa tashrabu ma tasya, ikan bisa makan, ikan bisa minum apa yang kau kehendaki, mau besantan kah, tupat kandangan kah, ya kah, mau pedas kah, mau asam kah, nah apa aja kau makan, menapa lagi, nah paraddid daiman alhamdulillah, maka olang-olangilah, janganlah kau bosan-bosannya daripada mengucap alhamdulillah. Ujar sidin, ya kah, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walham. Nah, kenapa pian sorong membaca doanya sudah. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati, alhamdulillah. Nah apa lagi, ujar ulama lagi, hasiratun fil bait, hasiratun fil bait, amun ikam guring di rumah pakai tikar purun. Tikar purun sini, tikar purun tahu lah, tikar purun tahu aja lah, tahu lah, banyak aja di sini lah. Amun ikam guring pakai tikar purun, pakai tikar purun itu amun kita bangun daripada tidur langsung badan kita tuh tato-tato di sini, ya kah, ada kegampangan tikar purun, ya kah, hasiratun fil bait, amun ikam guring di rumah pakai tikar purun, khairun, itu jauh lebih baik, minas serir, daripada ikam guring di ranjang. Ranjangnya pulang pakai spring apa nih, spring bed yang 2 lapisnya, kadang-kadang ranjangnya daripada larangnya kau di remote, sehingga kau mengatur posisi badan. Insiden guring ikam di tikar purun lebih bagus, lebih baik daripada engkau tidur di ranjang lang beremot fil mustasfa, tapi anda nggak di rumah sakit. Hah? Ayo kalau mbak sakit lah lo, kita aja ada nyaman nang betato di sini nah. Nyaman lang betato, ada kegampangan, ya kah, diqun fin nafas, diqun fir rizqi, bermula engkau sempit masalah keuangan, ya kah, dompetmu rata. Dikun, ya kah, dikun fir rizki, bermula sempitnya engkau masalah rizki, khairun, itu lebih baik min dirikin nafas, daripada ya kah kada kawa behina. Sudah di rumah sakit nah pakai oksigen pulang biar duit banyak karena lagi manfaatnya. Ada yang hendak mati, Allah sekalinya behereng ke sebelah kanan diandaki orang duit baik. Baik bah, ada kegampangan. Nabi ya'ti 'alan nasi zamanun, lagi akan datang kepada manusia satu zaman, la budda minad dinar wad dirham, lang kada boleh kada harus berduit yuqimu biha nafsahu wa dinahu, lang mana inya dengan ada berduit kawa anak mengatur masalah dunia kawa, anak mengatur masalah akhiratnya pun kawa, dunia kawa. Nah mudah-mudahan sebertaan lang ada di sini dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rezeki yang halal yang banyak. Mudah-mudahan kata wakaan tadi wali kota semua laris manis di sini. Nah ya kah, nah itulah mudah-mudahan ya kah berkat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya kah. Tadi masalah tadi belum hanya sebaris ulun baca lagi, ulun bahas istilah juga kalau pina tahun itu dibilang di
Nah, mungkin itulah yang penting kita hari ini kita bersenang-senang, bergembira, hati kita imung. Kenapa? Karena kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah taala umur kita, ya sehingga kita dapat lagi melaksanakan acara-acara yang seperti yang demikian ini. Mudahan juga orang-orang di sini sebertahan panjang umur, sehat badan, terutama ya Abah Muhammad, mudahan sidin dipanjangkan oleh sidin ini mintu haulun, sidin mintu haulun, ya jadi kemana kan nih ya kemana kan mintu lah mintu haulun karena bini sidin non mintu haulun bading sana yang kita doakan mudahan sidin panjang umur, sehat badan sehingga dapat lagi ya matur orang di sini lah sehingga semakin lebih baik untuk agama, untuk ya kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin itulah dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga.